yang sistematis dan analitis. Menurut Nasution tahun 2023, pemecahan masalah adalah deviasi antara kondisi ideal dan kenyataan yang memerlukan identifikasi serta verifikasi penyebabnya untuk menentukan solusi yang tepat. Dalam konteks manajerial, pengambilan keputusan bukan hanya soal memilih alternatif terbaik, tetapi juga melibatkan komunikasi, analisis situasi, dan pertimbangan berbagai aktor yang terlibat. Zainal Abidin tahun 2025 menekankan bahwa kemampuan berpikir kritis dan analitis sangat diperlukan dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam menghadapi tantangan global dan kompleksitas organisasi modern. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang konsep, kondisi, dan strategi pengambilan keputusan menjadi penting untuk menghasilkan keputusan yang efektif dan bertanggung jawab. Rumusan masalah ini, apa saja konsep dasar dalam pengambilan keputusan? 2. Bagaimana analisis permasalahan dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan efektif? 3. Apa saja jenis kondisi yang memengaruhi proses pengambilan keputusan? Yang keempat, bagaimana pengambilan keputusan dilakukan dalam situasi konflik? Yang kelima, bagaimana komunikasi yang efektif berperan dalam proses pengambilan keputusan? 6. Siapa saja aktor yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan? Tujuan penulisan ini yang pertama, menjelaskan konsep dasar pengambilan keputusan dalam konteks organisasi dan individu. 2. Menguraikan pentingnya analisis permasalahan sebagai dasar pengambilan keputusan yang efektif. 3. Mengidentifikasi berbagai kondisi yang memengaruhi proses pengambilan keputusan. 4. Menganalisis strategi pengambilan keputusan dalam situasi konflik. 5. Mengkaji peran komunikasi dalam mendukung keputusan yang efektif. 6. Mengenali faktor-faktor yang berperan dalam proses pembuatan keputusan. Pembahasan yang pertama yakni konsep pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih satu alternatif terbaik dari beberapa pilihan yang bersedia untuk menyelesaikan suatu masalah. Menurut Nasution 2023, pengambilan keputusan melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan informasi, evaluasi alternatif, dan pemilihan solusi yang paling sesuai. Proses ini tidak hanya bersifat rasional, tetapi juga dipengaruhi oleh intuisi, pengalaman, dan nilai-nilai individu atau organisasi. Zainal Abidin 2025 juga menambahkan bahwa pengambilan keputusan yang efektif harus mempertimbangkan tujuan jangka panjang dan dampak terhadap berbagai pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep dasar ini menjadi fondasi penting dalam manajemen dan kepemimpinan. B. Analisis permasalahan dan dasar pengambilan keputusan yang tepat dan efektif. Sebelum keputusan diambil, analisis permasalahan harus dilakukan secara sistematis. Nasution 2023 menyatakan bahwa analisis permasalahan mencakup identifikasi akar masalah, pengumpulan data relevan, dan penentuan kriteria evaluasi. Tanpa analisis yang tepat, keputusan yang diambil berisiko tidak menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Zainal Abidin 2005 juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dan logika dalam analisis permasalahan. Dengan dasar yang kuat, keputusan yang diambil akan lebih akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. C. Jenis-jenis kondisi dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat terjadi dalam 3 kondisi yang utama. Yang pertama, kepastian, yakni informasi lengkap tersedia. Hasil dari setiap alternatif dapat diprediksi. Kedua, risiko, yakni informasi sebagian tersedia, hasil memiliki
probabilitas tertentu. 3. Ketidakpastian, yakni informasi sangat terbatas, hasil sangat sulit diprediksi. Nasution menjelaskan bahwa dalam kondisi ketidakpastian, pengambil keputusan harus mengandalkan intuisi, pengalaman, dan skenario alternatif. Sementara itu, Abidin juga menyarankan penggunaan model simulasi dan analisis risiko untuk memperkuat keputusan dalam kondisi tidak pasti. Yang D. Pengambilan keputusan dalam situasi konflik. Konflik seringkali muncul dalam proses pengambilan keputusan, terutama ketika terdapat perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok. Menurut Nasution, strategi seperti negosiasi, mediasi, dan kompromi dapat digunakan untuk mencapai keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Abidin juga menekankan bahwa komunikasi terbuka dan empati adalah kunci dalam menyelesaikan konflik. Jadi, menekankan bahwa komunikasi terbuka dan empati adalah kunci dalam menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan. Pengambilan keputusan dalam situasi konflik harus mengedepankan keadilan, transparansi, dan partisipasi aktif dari semua aktor yang terlibat. Nah, mungkin sisanya apakah Ustaz Albani sudah hadir ya? Fadhil Ustaz, kalau sudah hadir Ustaz. Sepertinya beliau belum hadir. Ada lanjut aja ya Ustaz. Yang E, konsep pengambilan keputusan. Komunikasi yang efektif berperan penting dalam menyampaikan informasi, membangun pemahaman, dan menciptakan kesepakatan dalam proses pengambilan keputusan. Nasution menyatakan bahwa komunikasi yang jelas, terbuka, dan dua arah dapat meningkatkan kualitas keputusan dan mengurangi resistensi terhadap hasil keputusan. Abidin menambahkan bahwa komunikasi harus disesuaikan dengan konteks budaya, terus struktur organisasi, dan karakteristik individu yang terlibat. Penggunaan teknologi komunikasi juga dapat mempercepat proses dan memperluas partisipasi. F yang terakhir, yakni aktor-aktor dalam pembuatan keputusan. Dalam organisasi, pengambilan keputusan melibatkan berbagai aktor seperti yang pertama, yakni pemimpin, yakni penentu arah dan kebijakan. Yang kedua, tim ahli, penyedia analisis dan rekomendasi. Yang ketiga, stakeholder atau pihak yang terdampak oleh keputusan tersebut. Yang keempat, mediator atau penengah dalam konflik tersebut. Nasution menekankan bahwa kolaborasi antar aktor dapat meningkatkan kualitas keputusan. Abidin menyarankan adanya struktur yang jelas dan peran yang terdefinisi agar proses pengambilan keputusan berjalan efektif dan efisien. Kesimpulan, pengambilan keputusan merupakan proses yang kompleks dan multidimensional, yakni melibatkan analisis permasalahan, pemilihan alternatif, serta komunikasi yang efektif antara aktor. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, konsep pengambilan keputusan mencakup proses rasional dan intuitif yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Yang kedua, analisis permasalahan yang sistematis menjadi dasar penting dalam penghasilan keputusan yang tepat. Yang ketiga, kondisi pengambilan keputusan dapat berupa kepastian, risiko, dan ketidakpastian yang masing-masing memerlukan pendekatan yang berbeda.
Yang keempat, dalam suatu konflik, strategi komunikasi dan mediasi sangat penting untuk mencapai keputusan yang adil dan dapat diterima. Yang kelima, komunikasi efektif memperkuat proses pengambilan keputusan dengan membangun pemahaman dan partisipasi. Yang keenam, aktor-aktor seperti pemimpin, tim ahli, stakeholder, dan mediator memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas keputusan. B, ini pendapat penulis, ini pendapat kami tentang judul ini, ini pemecah masalah tersebut. Ini sebagai penulis kami berpendapat bahwa proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan tidak hanya membutuhkan kemampuan analitis, tetapi juga kedewasaan emosional serta sikap terbuka terhadap berbagai sudut pandang. Dalam praktiknya, keputusan yang baik bukan hanya yang terlihat logis di atas kertas, tetapi juga yang mempertimbangkan nilai-nilai moral, kondisi sosial, dan dampak jangka panjang bagi pihak-pihak yang terkait. Kami menilai bahwa komunikasi yang efektif dan kolaborasi antar personel merupakan faktor penting yang seringkali diabaikan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, setiap individu maupun organisasi perlu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemampuan bekerja sama, serta keberanian untuk mengevaluasi kembali keputusan yang telah diambil apabila diperlukan. Saran, penulis mengharapkan setelah membaca buku ini, pembaca dapat mengerti apa itu, ada apa nih sepertinya salah tulis. Terus daftar pustakanya pengambilannya dari Nasution RS 2023, penyelesaian masalah pengambilan keputusan Sabila Rashad, jurnal pendidikan dan ilmu pendidikan. Di sini ada jelas ada linknya ya, tinggal dibuka aja. Mungkin itu aja presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Semoga ini bisa menambah keilmuan kita, terutama si yang membuat makalah dan kita semua. Syukur jazakallahu khairan. Anak kembalikan kepada Ustaz Pujianto. Mudah-mudahan Pak Ustaz mohon diberikan kritikan Ustaz atau saran. Syukur jazakallahu khairan. Anak kembalikan kepada Ustaz Pujianto. Ya, jazakallahu khairan pada akhina Hasbi, sudah bagus tulisannya. Nah, artinya runtut. Catatan yang pertama adalah pendapat penulis jangan dipisahkan dari pembahasan. Nah, jadi pendapat penulis kan berarti kritik ya, kritik terhadap tulisan sebelumnya. Nah, itu kamu masukkan di dalam alinea yang sesuai. Nah, kamu mau mengkritik siapa? Ungkapkan dulu pendapat orang. Ya. Nah, pada alinea terakhirnya itu pendapat kamu dalam mengkritisi hal tersebut di alinea sebelumnya. Nah, ya, jangan dipisahkan. Kamu mengkritisi perkara apa, sesuaikan dengan alineanya. Tuh. Ya, Sir. Nanti kamu revisi tuh. Mungkin ada terus yang latar belakang masalah. Kamu belum masukkan ya informasi
yang berkaitan pentingnya tentang pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Kamu ambil data kasus-kasus ya, yang menunjukkan di situ pentingnya pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Kamu tunjukkan kasus-kasus yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berdampak. Dan ini kan berdampak kepada stakeholder kan. Iya, Ustaz. Nah, kamu ambil contoh kasus-kasus seorang pemimpin mengambil keputusan, ya, misalnya dia dengan gaya kepemimpinan otoriter misalnya, kemudian dia dalam mengambil keputusan kan otomatis orang lain di luar dirinya kan tidak dianggap itu pendapatnya. Kemudian dengan gaya ini seorang pemimpin membuat keputusan dan dampaknya terhadap pengambilan keputusan tersebut terhadap stakeholder dan terhadap organisasi internalnya seperti apa. Ambil contoh-contoh ya, kasus-kasus baik ada yang ada di artikel atau di media mainstream, ya, kamu cantumkan di situ. Oh, iya, Ustaz. Nah, supaya kita mengkritisi ini loh, contoh kasus orang kalau dalam pengambilan keputusan, nah, tanpa bla 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 seperti kaidah-kaidah yang tadi disampaikan dalam pengambilan keputusan itu sebaiknya begini gitu. Kemudian langkah-langkah pengambilan keputusan, nah, kamu ambil contoh juga orang yang dalam mengambil keputusan tanpa melakukan identifikasi masalah, mengumpulkan data informasi awal, nah, kemudian alternatif pemecahannya, dan bicara dengan siapa tatkala pengambilan keputusannya. Nah, kamu buatkan kasus-kasus yang menselisihi terhadap kaidah-kaidah pengambilan keputusan dan kasus-kasus yang sesuai dengan kaidah-kaidah pengambilan keputusan, sehingga pembaca akan mengerti pentingnya kita mempelajari tentang pengambilan keputusan. Ya. Juga bisa keambil apabila ada kasus yang unik, ya, itu seorang pengambil keputusan, ya, seorang pemimpin mengambil keputusan dengan caranya sendiri karena kemampuan intuisinya. Seorang pemimpin tatkala dia sudah bertambah pengalaman, bertambah umur, nah, tatkala menghadapi kasus-kasus yang berisiko, terutama kasus dalam hal ini adalah konflik, biasanya seorang pemimpin itu yang lebih menonjol pengaruh pengalaman dan intuisinya. Pengalaman dan intuisi ini seorang pemimpin miliki itu berjalan dengan umur dan pengalaman di lapangan. Semakin dia banyak mengalami di lapangan kasus-kasus yang berkaitan dengan konflik, nah, kasus-kasus yang berkaitan dengan kondisi kritis, nah, seorang pemimpin biasanya dari pengalaman itulah dia akan membuat suatu keputusan, berdasarkan intuisi itulah dia akan mengambil suatu langkah. Jadi teman-teman sekalian, dalam pengambilan keputusan, ya, proses biasanya tatkala pada tingkat awal, ya, seorang manajer tingkat bawahan, ya, manajer bawahan, dia akan menggunakan teknik pengambilan keputusan dengan kaidah ilmiah, yaitu mengidentifikasi masalah, pengumpulan informasi dan data, ya, kemudian evaluasi dan pengambilan solusi yang sesuai. Langkah-langkahnya runtut. Kemudian apa yang disampaikan tadi, siapa aktor-aktor yang terlibat, biasanya mengikuti hal tersebut. Biasanya seperti itu. Seorang manajer
yang baru belajar ya. Tapi nanti tatkala dia sudah semakin banyak pengalaman dibarengi dengan bertambahnya umur, maka nanti seorang pemimpin biasanya yang lebih menonjol adalah karena faktor intuisi dan pengalaman. Dan inilah harga yang mahal ya. Intuisi dan pengalaman. Belajarnya di teorinya nggak ada, adanya di lapangan. Maka dari itu, maksud sekalian, terkala antum semua sudah terjun di lapangan, menghadapi masalah-masalah di lapangan, kuncinya jangan lari dari masalah, hadapi masalah tersebut. Nah, karena dari situlah kita akan belajar. Nah, belajar menghadapi masalah, belajar mengidentifikasi masalah, belajar mencari informasi yang berkaitan dengan masalah, belajar membuat alternatif yang keaslahannya lebih banyak. Itu. Dan jangan sungkan-sungkan belajar kepada mereka-mereka yang sudah banyak pengalaman, karena mereka yang punya pengalaman di situ ilmu-ilmu ya, intuisi ya, yang muncul dari orang tersebut ya, itu sangat bervariasi dan kasuistis. Nah, artinya ketika Anda semua komunikasi dengan orang yang lebih berpengalaman, orang yang sepuh, kamu belajar bagaimana memecahkan masalah, mereka dalam memecahkan masalah, khususnya pada kasus-kasus yang kritis. Kalau kasus-kasus yang normal kan hampir semua orang bisa. Tapi belajar utama adalah kasus-kasus yang kritis. Nah, dasar apa Bapak menentukan keputusan seperti ini, keputusan ini? Dianalisisnya dari masalahnya, kemudian dari latar belakang pengambilan keputusan. Jadi seorang pemimpin tatkala dalam kondisi kritis, dengan kemampuan intuisi dan pengalamannya, dia menentukan suatu keputusan. Nah, yang kamu tanyakan adalah apa yang melatar belakangi Bapak mengambil keputusan seperti itu. Nah, dan ini yang perlu dipelajari, itu latar belakang pengambilan keputusannya, di mana kasusnya adalah masa kritis atau konflik. Nah, kemudian faktor-faktor apa yang seorang itu berani ngambil keputusan seperti itu, dengan intuisinya dan pengalamannya. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan dan latar belakang apa yang menyebabkan seorang ini bisa mengambil suatu keputusan yang hasilnya Masya Allah, nilai kebaikannya banyak, nah, terutama pada kasus-kasus konflik dan kritis. Kamu perlu belajar apa faktor penyebabnya seorang ini bisa mampu berbuat demikian, yang melatar belakangi seorang ini mengambil keputusan demikian. Itu yang perlu kalian korek, nah, yang perlu kalian pelajari dan ambil hikmahnya. Dari situlah kita akan mengambil manfaat dari guru-guru kita, orang-orang tua kita, tatkala kita menghadapi situasi krisis, konflik dengan latar belakang yang mirip-mirip. Nah, kita bisa mengambil keputusan berdasarkan pengalaman atau pengalaman orang lain. Oke ya, udah paham? Jadi dalam pengambilan keputusan yang utama adalah kemaslahatan jangka panjang, bukan instan ya. Karena organisasi kalau ingin berkelanjutan ya, berpikir jangka panjangnya. Karena diantara amalan soleh kan nah, amalan yang bermanfaat kepada orang-orang yang ditinggalkannya. Jadi teman-teman semua, niatkan dalam hal berorganisasi ya, dalam pengambilan keputusan
nilai kemanfaatnya adalah akan panjang, karena itu adalah buah dari amalan kita dan menjadi hasil amal soleh tatkala kita tidak ada. Nah, jadi niatkan untuk akhirat dengan cara bagaimana kita mengambil keputusan yang nilai dan dampak keputusan tersebut berkelanjutan, tidak berubah oleh masa. Sehingga seorang pemimpin ataupun siapa saja yang telah belajar manajemen, maka dia akan tidak serampangan dalam menentukan dan mengambil keputusan dengan dasar ilmiah, yaitu identifikasi masalah, pengumpulan informasi dan data, kemudian dievaluasi dan dicari solusi yang paling aslah, solusi yang nilai kebaikannya lebih banyak daripada nilai kemudaratnya. Dan ini tidak lain bukan bisa diasuh, bisa diasah, melalui kita belajar terus menerus, belajar sendiri maupun belajar dari mereka yang sudah berpengalaman, mereka yang sudah para veteran organisasi itu yang punya pengalaman banyak. Kita gali faktor apa yang melatar dari Bapak mengambil keputusan demikian. Yang pertama, yang kedua, faktor-faktor pendukung tatkala mengambil keputusan tersebut. Demikian. Ini bagus ini masalah makalah ini. Temanya juga bagus. Bisa teman-teman jadi referensi ya. Nantinya tatkala terjun di lapangan sudah berorganisasi dan bermuamalah dengan rekan kerjanya. Demikian, ada pertanyaan? Nah. Gila dia. Saya tuh banyak kedua arsa di warung sebenarnya mungkin. Baik. Selanjutnya, kalau tidak ada pertanyaan, tempatnya juga loh. Ini Zolin juga. Sodikin dan Muhammad Husin ada. Sodikin hadir, Ustaz. Kan ini kau bahas ini kaitannya dengan temamu karena berkaitan dengan makalah sebelumnya ini. Itu masih konflik. Presentasi, Ustaz. Ya. Sebentar, Ustaz. Saya manggil Ustaz. Ya, di share materinya di grup. Nah, Ustaz. Presentasi apa? Nah, Ustaz. San. Jadi teman-teman semua, terutama adalah Hasbi dan Albani. Kemampuan sosial dan emosional. Namun jika tidak ditangani dapat mengganggu pembelajaran dan merusak citra sekolah. Karena itu manajemen untuk menciptakan lingkungan belajar yang harmonis. Permasalahan yang pertama, pengertian dan pandangan tentang konflik di sekolah atau madrasah. Dua, proses, sumber dan bentuk-bentuk konflik. Tiga, manajemen konflik dan solusi serta teknik pengendalian konflik. Tujuan penulis. Pertama, untuk menjelaskan pengertian konflik serta memaparkan beberapa pandangan para ahli terkait konflik yang terjadi di sekolah atau madrasah. Untuk menguraikan proses terjadinya konflik, mengidentifikasi sebagai sumber konflik serta menjelaskan bentuk-bentuk konflik yang muncul dalam lingkungan pendidikan. Untuk mendeskripsikan
konsep manajemen konflik serta menemukan solusi dalam teknik pengendalian konflik yang dapat diterapkan di sekolah atau madrasah secara efektif. Manfaat penulis. Manfaat teoritis. Menambah wawasan keilmuan dalam bidang manajemen pendidikan, khususnya terkaitan konsep konflik, pandangan para ahli, proses terjadinya konflik, sumber konflik, serta bentuk-bentuk konflik di lingkungan pendidikan, memberikan kontribusi referensi ilmu bagi peneliti, mahasiswa, atau pihak lain yang ingin mengkaji lebih dalam tentang manajemen konflik di sekolah atau madrasah. Memperkaya literatur akademik, terutama pada topik strategi penyelesaian dan teknik pengendalian konflik dalam organisasi pendidikan. Manfaat penulisan. 2. Manfaat praktis. Bagi guru tenaga kependidikan, makalah ini dapat menjadi pedoman dalam mengenali, memahami, dan menangani konflik yang terjadi di sekolah atau madrasah secara tepat dan profesional. Bagi siswa, kajian ini dapat menumbuhkan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, serta menyelesaikan masalah secara sehat ketika terjadi konflik di lingkungan sekolah. Bagi manajemen sekolah atau madrasah, penulisan ini memberikan gambaran strategis mengenai penerapan manajemen konflik guna menciptakan lingkungan belajar dan kondusif, harmonis, dan berorientasi pada perkembangan peserta didik. Bagi penulis, makalah ini menjadi sarana pendalam teori serta penguatan kemampuan analisis dalam memahami dinamika konflik dan proses pengelolaannya di lingkungan pendidikan. Pembahasan. Konflik di sekolah atau madrasah adalah pertentangan yang muncul akibat perbedaan pandangan, tujuan, atau kepentingan antara warga sekolah. Konflik dapat dipicu oleh perbedaan karakter, komunikasi yang buruk, persaingan akademik, hingga kebijakan yang tidak jelas. Terdapat dua pandangan tentang konflik. Dapat membawa dampak positif jika dikelola dengan baik. Secara keseluruhan, konflik adalah hal wajar dalam lingkungan pendidikan dan perlu dikelola secara bijaksana agar memanfaatkan bagi perkembangan sekolah. Proses terjadinya konflik. Yang pertama, tahan potensial. Kedua, tahap kesadaran. Ketiga, tahap perilaku. Keempat, tahap hasil. Sumber terjadinya konflik. Yang pertama, perbedaan karakter dan latar belakang siswa. Dua, perbedaan metode mengajar antara guru. Tiga, komunikasi yang kurang efektif. Empat, persaingan antara siswa atau antara guru. Lima, perbedaan kepentingan antara sekolah dan orang tua. Bentuk terjadinya konflik. Yang pertama, konflik antara individu, misalnya antara siswa atau guru. Yang kedua, konflik antara kelompok, misal antara kelas. Yang pertama, antara siswa dengan guru, guru dengan kepala sekolah. 4. Konflik horizontal, antara guru atau antar siswa sejawat. Manajemen konflik di sekolah adalah upaya mencegah, mengatur, dan menangani konflik agar tidak mengganggu pembelajaran. Upaya ini dilakukan melalui
komunikasi yang jelas, aturan yang tegas, hubungan yang baik, serta pemantauan kondisi siswa dan guru. Contohnya sosialisasi tata tertib dan deteksi dini oleh guru Pak PK. Solusi manajemen konflik. Pendekatan kolaboratif adalah strategi penyelesaian konflik dengan melibatkan semua pihak untuk berdialog dan mencari solusi bersama. Pendekatan ini menekankan komunikasi terbuka, empati, serta pemahaman terhadap kepentingan masing-masing. Mediator seperti guru BK atau kepala sekolah membantu agar fokus tetap pada solusi, bukan saling menyalahkan. Cara ini efektif untuk konflik antara siswa guru dengan siswa, guru dan orang tua, maupun antara guru. Cara mengatasi konflik. Teknik pengendalian konflik adalah cara praktis untuk mencegah konflik berkembang menjadi lebih besar saat mulai mengaruhi suasana belajar. Teknik ini mencakup langkah meredakan ketegangan, mengarahkan komunikasi, menegakkan aturan, atau memberi sanksi bila perlu. Pendekatan halus digunakan untuk konflik ringan, sedangkan pendekatan tegas diterapkan pada konflik yang mengganggu ketertiban atau melibatkan perundungan. Pemilihan teknik harus mempertimbangkan penyebab dan tingkat keparahan konflik. Kesimpulan, konflik di sekolah adalah hal wajar karena perbedaan karakter, persepsi, dan kebutuhan warga sekolah. Konflik dapat muncul dari faktor internal maupun eksternal, tetap berbentuk antara individu atau antara kelompok. Manajemen konflik diperlukan agar suasana sekolah tetap kondusif dengan pencegahan kolaborasi dan teknik pengendalian yang tepat. Konflik dapat menjadi peluang untuk perbaikan dan penguatan hubungan sosial sekolah. Sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan teman-teman. Kelihatannya tidak ada, sedikit. Nah, sepertinya tidak ada. Kami kembalikan kepada Ustadz Zakwan Wintianto. Zakwan. Ya, silakan pada kelompok 17. Mungkin sedikit dan Muhammad Husin Ar-Rasid. Ya, bagus tulisannya. Catatan yang pertama, kamu belajar tentang cara bikin daftar pustaka. Nah, itu ada tekniknya. Kamu lihat di YouTube supaya penulisan daftar pustaka ditulis secara otomatis. Nah, ini kita lihat pada makalah antum kurang pas ini, manual kita lihat. Nah, kemudian yang kedua, seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada Hasbi dan Albani, jadi latar belakang masalah kamu tidak menunjukkan adanya literasi apa ya dalam kalian menulis.
latar belakang masalah, tidak menunjukkan sumber bacaannya. Nah, kalau tulis sumber bacaannya, nah, kalimat pertama adalah kalimat antum, setelah itu kalimat berikutnya adalah kalimat hasil bacaan-bacaan dan ditunjukkan sumbernya sebagai penguat kalimat yang kita bikin pada kalimat pertamanya. Jadi pada setiap ide, satu alinea itu kan satu ide. Ide itu adalah kalimat yang kalian bikin sendiri. Kalimat pertama dari alinea tersebut. Jadi satu alinea adalah satu ide. Ide ini ditulis pada kalimat awal. Kemudian kalimat ini adalah kalimat yang betul-betul hasil dari penulis. Langkah berikutnya, kalimat-kalimat selanjutnya dari alinea tersebut ada sifatnya memperkuat dari ide yang antum tulis pada kalimat awal. Jadi memperkuat, diambil dari artikel-artikel atau pendapat-pendapat, ya, atau buku-buku, ya, yang memperkuat ide yang Anda tulis dalam kalimat awal. Dari situ nanti tulisan Anda akan berbobot. Jadi tulisan orang lain memperkuat pendapat kita, gitu. Jadi kita ngomong itu ada sandarannya, ada data pendukungnya, ya. Diperbaiki Sodikin sama Husain. Latar belakang masalah udah, poinnya itu. Tapi ambil data-data yang berkaitan dengan kasus-kasus konflik dan bagaimana penyelesaiannya, serta dampaknya apabila konflik selesai, dan apa pula dampaknya kalau konflik tidak terselesaikan. Dampaknya bersifat pribadi, organisasi, atau masyarakat secara luas. Cari kasus konflik, ya, yang terselesaikan dan tidak terselesaikan, dan dampak terhadap pribadi, organisasi, atau keluarga, atau masyarakat secara luas. Bahwa ini loh, konflik kalau terselesaikan dampaknya seperti ini, penyebabnya ini, nah, teknik penyelesaiannya ini, dampaknya ini kalau terselesaikan. Juga antagonisnya, juga sebaliknya. Ambil data-data contoh kasus-kasus di mana konflik tidak terselesaikan, kemudian dampaknya, penyebabnya apa, akibat tidak terselesaikannya konflik. Jadi tahapan-tahapan penyelesaian konflik juga harus dijelasin. Tahapan awal apa dalam penyelesaian konflik, samping jenis-jenisnya, tahapan-tahapan penyelesaian konflik. Nah, di sini ada enggak tahapan-tahapan penyelesaian konflik? Latar belakang bentuk-bentuk konflik, nah, dalam solusi konflik tahapan-tahapannya bagaimana dan teknik-teknik yang digunakan. Kamu perkuat lagi ya tahapan. Bila kamu menggunakan tahap, kamu jelaskan tahapan penyelesaian konflik secara umum, bla bla bla. Kemudian kamu jelasin pula teknik, nah, teknik penyelesaiannya modelnya seperti ada. Nah, terus bagaimana teknik ini diterapkan? Nah, kamu matchkan dengan tahapan-tahapan penyelesaian konflik. Ya, kalian perbaiki silahkan. Sekalian, konflik ini merupakan salah satu
kasus dari penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Hasbi tadi ya. Jadi teorinya sumbernya adalah dari pemecahan masalah. Itu beda yang perbaiki lagi kita kemarin-kemarin dong. Pemecahan masalah ini kan akibat adanya masalah. Di antara masalah itu adalah konflik. Konflik adalah sebagian dari masalah. Kumpul itu, Makanya kok sama? kamu kuasai dulu tahap-tahap dari pemecahan masalah. Kemudian untuk kasus konflik, apakah ada spesifik khusus, ada ciri khusus dalam menyelesaikan masalahnya? Teori umumnya pakai teori tentang pemecahan masalah, nah, yang dijelaskan oleh Albani Al-Hasbi tadi. Nah, itu teori umumnya. Kemudian secara khusus, spesifik, itu kalau konflik itu bagaimana? Secara khususnya. Nah, nanti akan kelihatan perbandingan dan benang merahnya antara pemecahan masalah dengan penyelesaian konflik. Ya. Intinya sama, kamu menggunakan pendekatan ilmiah tadi, yaitu pertama identifikasi masalah, apa masalah yang muncul. Identifikasi masalah, kamu cari 3 poin, minimal 3 poin. 1, apa masalahnya? What? Kamu cari what-nya, apa masalahnya. Kemudian yang kedua, mengapa masalah ini terjadi? Why? Kemudian yang ketiga, bagaimana proses masalah itu muncul dari awal sampai detik di mana Anda akan mencoba mencari pemasahannya. Ya, itu 3 pokok utama. Apapun masalah apapun ataupun hal apapun yang Anda akan selesaikan, yang Anda akan pahami, ada 3 poin yang penting. Apa perkaranya? Mengapa perkara ini muncul? Latar belakangnya apa? Nah, terus bagaimana prosesnya terjadi tersebut? Itu adalah analisis ya, identifikasi masalah. Ada 3 poin yang utama itu. Nah, setelah itu kamu baru cari data-data lain yang mendukung untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dan sebelumnya dievaluasi betul nggak kira-kira masalahnya lebih banyak nggak gitu. Nah, itu masih kalian masih ada waktu 8 menit. Ada yang tanya? Baik mas sekalian, saya kira pertemuan hari ini sudah cukup, sudah 2 makalah. Tinggal pekan depan dan pekan berikutnya yang belum, silahkan kelompoknya Moreno Zabela dan Habib Rizik